Mohon ada tim dokumentasi. Ini ada buku tafsir sholat dalam program tebar 1000 buku gratis untuk masjid se-Indonesia. Dan salah satu Masjid Al-Ukhuwah Semarang dapat buku ini. Alhamdulillah. Untuk perpustakaan masjid. Ya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Aminur Bait. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya dan memberikan manfaat atas ilmunya kepada Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Pak Taufik selaku ketua takmir yang bisa hadir menemani kita. Baik, langsung saja tidak berpanjang lebar karena waktunya terbatas, kepada Ustadz Aminur Bait kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang menyatukan hati para hamba di atas iman dan prinsip agama yang benar. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah, berada di lingkungan muslim ahlu sunnah, dan keluarga kita juga muslim ahlu sunnah. Kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Ukhuwah Kota Semarang, semoga nantinya Allah kumpulkan kita kelak di surga. Di jalan depan masjid tadi penuh dengan orang parkir. Saya memahami ini kayaknya banyak orang yang jajan di taman sebelah kanan masjid atau taman depan masjid. Tapi ternyata tidak ya. Yang jajan sama yang di sini banyak mana, Pak? Banyak yang di sini. Masya Allah. Insya Allah banyak yang di sini. Berarti Anda memenuhi tempat parkir orang yang jajan. Dolim sama yang jajan enggak itu? Insya Allah tidak ya. Mungkin yang jajan bisa diundang ke sini biar sambil jalan-jalan di taman juga bisa ikut bergabung di taman surga insya Allah. Di tempat ini kita bisa menambah iman. Karena Nabi SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan saling mengkaji isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala akan menurunkan as-sakinah. Apa fungsi as-sakinah? Dengan as-sakinah, iman seorang mukmin akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, agar iman mereka bertambah di samping iman yang sudah ada dalam hatinya. Di tempat majelis ilmu
kita bisa menambah iman. Karena itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengundang orang yang berada di sekitarnya untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Aktivitas dunia mungkin membuat kita lupa untuk dekat dengan Allah. Sehingga kita capek, gak bisa qiyamul lail, gak bisa baca Quran karena sibuk dengan aktivitas dunia. Dengan majelis ilmu kita seperti diberi semangat baru. Dan salah satu bentuk penambahan iman itu adalah ketika Bapak mempelajari masalah akidah. Seperti tema pagi ini insyaallah kita akan menjelajahi alam barzakh. Orang tahu sesuatu yang mungkin sebelumnya dia nggak tahu. Atau meluruskan sesuatu yang sebelumnya dia menyimpang dalam masalah itu. Manfaat ketika seseorang belajar masalah akidah sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, mungkin dia pernah punya akidah yang berdasarkan mitos, sumbernya nggak jelas, jarene dan katanya. Kemudian dia luruskan, oh ternyata selama ini salah. Misalnya ada orang yang punya keyakinan mayit itu atau seseorang kalau sudah meninggal dunia selama 40 hari, dia ngapain Pak? Pulang ke rumah. Atau ketika bulan ruah, bulan arwah. Kenapa disebut bulan ruah? Ada kaitannya dengan arwah. Karena diyakini arwah itu pulang ke rumah. Saat kita cross check, dari mana keyakinan ini muncul? Ya, kata mereka, yo katanya kayak gitu. Jari ini seperti itu. Karena banyak di antara masyarakat kita yang membangun akidah berdasarkan jari ini. Jari ini dan jari ini. Bagaimana mungkin sebuah keyakinan dibangun di atas dasar katanya? Dan seperti ini bisa kita bersihkan dengan cara belajar akidah yang lurus. Yang kedua adalah menambahkan pengetahuan baru tentang keyakinan tertentu sesuai dengan yang diberitakan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga kita jadi tahu, oh ada kayak gitu. Baru tahu saya kalau ternyata di alam kubur ada seperti itu. Pada saat Bapak pengajian kok kemudian memberikan efek O ya. Begitu dengar seperti itu. Namanya apa? Efek. Anda tambah ilmu dan di saat itu tambah yakin sehingga imannya bertambah. Disitulah makna dari perkataan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman dengan datang di forum kajian. Sekarang kita akan lihat alam barzakh. Ini adalah cuplikan dari buku yang pernah kami tulis, judulnya Bila Ku Mati. Ada salah satu jamaah yang gak terima dengan judul itu, ganti saja. Kenapa? Saya belum siap mati. Ya sudah, bila kau mati. Nah, sama saja ya. Intinya adalah kita mau membahas tentang aneka catatan seputar peristiwa kematian. Pertama yang akan kita bahas tentang definisi alam barzakh. Penyebutan barzakh yang itu merupakan alam kubur ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, maka manusia ini mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Setiap orang yang mati dia menyesal, baik orang yang saleh maupun orang yang jahat. Yang saleh dia menyesal kenapa kebaikannya kurang banyak. Apalagi yang jahat dia menyesal kenapa dia mengisi hidupnya dengan aneka kemaksiatan. Sehingga dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal saleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang dulu belum sempat aku lakukan. Kalla, tidak mungkin. Harapan orang bisa balik lagi ke alam dunia itu mustahil. Andaikan Pak, mayit bisa balik ke alam dunia, mungkin semuanya akan datang ke Palestina. Ngapain Pak? Ikut jihad. Amal yang selama ini belum bisa dia lakukan. Lah kok arwah balik ke Palestina terus ngapain? Ya mungkin medeni tentara Israel atau apa.
Tapi tidak mungkin itu bisa terjadi. Al-Quran mengingkari itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah. Allah sebut alam kubur dengan alam barzah. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Dan makna barzah secara bahasa artinya adalah pembatas. Pembatas di antara dua hal. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzah, di antara dua lautan itu ada barzah la yabghiyan, sehingga antara laut kanan dengan laut kiri airnya tidak saling bercampur. Saya pernah dengar ada orang yang mencoba melakukan penelitian ya. Dia datang ke lautan yang seperti ini, Pak. Dia ambil air lautan kanan, lalu dia ambil air lautan kiri, dibawa ke atas kapal, dicampur, bisa campur. Setelah itu dibuang. Ketika dibuang airnya balik. Dia lihat tuh airnya balik. Wallahu alam tuh penelitian ini benar atau tidak, tapi katanya yang melakukan ini orang Prancis. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua lautan ini tidak bisa bertemu karena ada barzah. Artinya apa? Pemisah di antara dua hal. Karena alam kubur adalah alam barzah, maka orang yang sudah mati mustahil bisa balik. Luruskan semua keyakinan masyarakat yang mengatakan kalau bulan Ruwah, bulan Sya'ban, mayit balik pulang, itu semuanya enggak benar. Bertentangan dengan Al-Quran. Lebih konyol lagi, begitu arwah ini pulang sampai rumah, loh kok yang menempati rumah saya ganti orang, anak saya kemana? Ternyata rumah warisannya dijual, gak taren karo wong tuane. Bingung mayat ini mau kemana coba. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip agama, akidah-akidah yang menyimpang, pasti nanti akan bertolak belakang dengan akal sehat. Memang tidak semua masalah akidah bisa dijangkau akal, tapi akidah yang lurus tidak bertolak belakang dengan akal. Walaupun tidak semuanya bisa dijangkau akal. Bertolak belakang dengan tidak bisa dijangkau itu dua hal yang berbeda. Tayyib. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan alam barzah huwa ma bainal mauti wal ba'ts. Pemisah antara kematian dan hari kebangkitan. Dan semua yang bernyawa pasti mati. Pertanyaannya, iblis mati atau tidak? Mati atau tidak? Mati. Kapan dia mati? Apa permintaan iblis? Ditentukan sampai hari kiamat. Diterima atau tidak permintaan ini? Diterima atau tidak? Permintaan iblis tidak diterima. Dia minta kepada Allah, qala rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku waktu tunda, tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Kalau iblis permintaannya dikabulkan, gak mati-mati Pak. Hari dibangkitkan dia masih hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala batasi. Qala innaka minal mundarin. Engkau diberi waktu tunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang telah ditentukan. Sehingga dia mati, setelah itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Amr meninggal saat peristiwa perang Uhud. Jabir terlihat sedih karena ketika ayahnya wafat, beliau meninggalkan beban keluarga dan utang. Saat Nabi SAW ketemu Jabir, Nabi SAW bertanya kepada beliau, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yakni yang dialami oleh Abdullah bin Amr. Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifaha faqala ya abdi tamanni alayya u'tika. Allah tidaklah berbicara dengan siapapun secara langsung kecuali di balik tabir. Namun Allah Ta'ala berbicara langsung dengan ayahmu tanpa perantara. Allah berfirman kepada ayahmu,
Ya abdi wahai hambaku, tamanni, silahkan kau mau apa, aku akan berikan kepadamu. Kemudian ayahmu mengatakan, ya Rabbi, hidupkanlah aku kembali agar aku bisa terbunuh untuk mati syahid di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Telah aku tetapkan sebagai aturanku bahwasanya yang telah mati tidak akan kembali ke dunia. Sehingga andaikan orang yang mati bisa hidup lagi, arwahnya bisa hidup ke dunia, yang paling berharap seperti itu adalah mujahid yang mati syahid. Itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahmu berkata, ya Rabbi fa'abligh man warai. Ya Allah, kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang belum mati di belakangku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Rabb-Nya dan mereka diberi rizki. Hidup di sini hidup di mana, Pak? Hidup yang disebut dengan al-haya al-barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Bukan hidup di alam nyata. Sebab orang yang mati, dia tidak bisa hidup di alam nyata di dunia. Orang yang mati syahid saja ketika minta kepada Allah untuk dikembalikan, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita beralih yang kedua. Tentang fitnah kubur. Kita mengimani adanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini termasuk salah satu di antara fitnah di mana Nabi SAW memohon kepada Allah perlindungan darinya. Seperti yang beliau baca ketika di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan adab kubur. Berarti kejadian itu adalah sesuatu yang benar. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur, ujian yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya di alam kubur. Itulah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ikrar yang teguh. Al qawlu tsabit la ilaha illallah. Al qawlu tsabit adalah ikrar syahadah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, ketika mereka hidup di dunia. Sehingga orang mukmin diberi hidayah oleh Allah, komitmen dengan la ilaha illallah sampai mati. Apalagi ketika dia di penghujung hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, jaminan surga. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Nah, yang dimaksud di kehidupan akhirat di sini adalah di alam barzah. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga ada al-qaulus tsabit yang Allah berikan kepadanya. Dia diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrikin al-kafirin. Maka pertanyaan kubur sudah dibocorkan belum, Pak, pertanyaannya, Pak? Sudah. Apa saja, Pak? Man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, wa ma kitabu. Man rabbuka, man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, wa ma ilmuka, wa ma dinuka. 4 pertanyaan di alam kubur Nabi SAW sudah menyampaikannya dalam beberapa hadis ketika beliau cerita tentang peristiwa arwah yang dicabut oleh Allah. Pertanyaannya sudah kita ketahui, jawabannya bisa kita cari kuncinya, tapi nggak bisa dihafal. Sehingga orang kafir mungkin nggak, Pak, hafal seperti itu.
Mungkin? Kalau cuman menghafal mungkin. Nek kowe ditakoni man rabbuka jawaban Rabbku Allah. Nek kowe ditakoni man nabiyuka jawaban nabiku Muhammad. Kalau menghafal bisa enggak? Bisa. Tapi jawaban itu bukan karena masalah orangnya hafal. Jawaban itu adalah perwujudan dari iman dia ketika di dunia. Dan pada saat seseorang berada di alam kubur, jawaban yang diterima hanya satu, jawaban yang benar. Jawaban yang salah nggak diterima. Maksudnya apa? Orang kafir ketika di dunia, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, dan aneka benda-benda yang mereka sembah. Ada yang nyembah matahari. Pada saat mereka ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Nggak ada satu pun yang menjawab, "Tuhanku adalah patung A, Rabbiya Lata, au Uzza, atau Asyams." Nggak ada. Apa jawaban orang kafir ketika ditanya? La adri. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Semua Tuhan itu terlupakan pada saat mereka ditanya, "Man rabbuka?" Walaupun dulu ketika di dunia mereka tuh punya Tuhan. Ada yang nyembah A, nyembah B, nyembah C. Tapi saat ditanya, "Man rabbuka?" orang kafir nggak bisa jawab, "Tuhanku adalah matahari, Tuhanku bulan, Tuhanku." Tidak ada. Mereka hanya bisa jawab, la adri, aku tidak tahu. Karena jawaban salah nggak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan bagi hamba yang dia berada di alam kubur. Dalam tafsir Al-Muharrar dikatakan, yang dimaksud Allah memberikan keteguhan bagi orang yang beriman adalah Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tertanam kuat dalam hati mereka dan menenangkan jiwa mereka, sehingga kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Maka kita anti dengan semua Tuhan selain Allah, karena Tuhan kita cuma satu dan tidak boleh diisi yang lain. Sehingga Allah meneguhkan mereka di dunia agar tetap berada di atas iman kepadanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menyelamatkan mereka dari godaan syahwat dan syubhat yang menjadi sumber manusia itu menyimpang di akhir hayat. Dia muslim sampai mati. Dan Allah meneguhkan mereka di alam kubur. Sehingga yang dimaksud qaulul tsabit di alam akhirat adalah di alam kubur, saat ditanya oleh dua malaikat. Karena itulah selesai memakamkan, maka orang yang mengiringi jenazah dianjurkan untuk ngapain? Dianjurkan untuk ngapain? Mendoakan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Nabi SAW selesai memakamkan, kemudian beliau perintahkan kepada para sahabat yang lain, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul ana yus'al." Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan agar dia diberi al-qaulus tsabit, bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka sambil Bapak ngambil tanah terus diurukan di atas makam sebanyak 3 kali, mengucapkan kalimat ini gantian. Demikianlah sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya dalam kuburnya, lalu dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit ketika di kehidupan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dalam riwayat yang lain dari Asma binti Abi Bakar, Nabi SAW pernah berkhutbah. Beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau memberikan sebuah pesan. Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak bisa bayangin ini ya. Beliau khutbah di depan jamaah. Lalu beliau menyampaikan, sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, di tempat ini diperlihatkan kepadaku.
Beliau melihat surga dan neraka di atas mimbar. Para sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Para sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi para sahabat melihat manusia yang sedang melihat surga dan neraka. Jadi kebayang nggak kira-kira suasana perasaannya gimana, Pak? Penuh dengan suasana takut dan pengagungan kepada Allah. Anda melihat orang yang sedang cerita tentang kejadian itu. Saya berbicara. Sehingga pembawaannya tentu berbeda. Rasulullah SAW menyampaikan, Ra'aitul jannah, aku lihat surga di depan beliau. Sahabat nggak lihat surga, tapi beliau melihat Rasulullah SAW yang sedang melihat surga. Wan nar, dan aku lihat neraka. Sampai beliau mengatakan, aku mau mengambil sak dompol. Dompol itu bahasa Indonesianya apa ya? Satu tangkai. Wanawal tu ungkudan, aku mau mengambil satu dompol buah, sak tangkai buah. Andaikan itu bisa diberikan kepada kalian, dunia nggak ada rasanya sudah. Mau makanan paling enak apapun, ketika orang sudah berhasil ngicipi satu buah anggur surga, makanan paling enak apa, Mas? Daging. Mungkin ada yang senang duren, mungkin ada yang senang tongseng, dan hilang rasa semuanya. Hanya gara-gara mencicipi satu anggur surga. Tapi manusia tidak bisa melakukan ini. Allah rahasiakan itu ya. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur kalian, lebih dekat daripada fitnah dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Orang akan ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Tentang orang ini adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammal mu'min, maka mukmin bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad, utusan Allah. Allah jadikan beliau sebagai ujian bagi umat manusia. Siapa yang mentaati beliau, hakikatnya mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Kami penuhi ajakan beliau dan kami mengikuti beliau. Semakin kuat semangat seseorang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin ringan untuk memberikan jawaban ini. Karena kalimatnya, kami mengikuti beliau, maka bersemangatlah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab beliau ini yang menjadi manusia yang nanti akan ditanya. Kita akan ditanya kepada Allah, kau kenal orang ini? Wa Muhammadun Rasulullah. Kami mengikuti beliau. Kami jadikan beliau sebagai panutan. Salat kita sesuai dengan salat beliau. Puasa kita sesuai dengan puasa beliau. Ibadah kita sesuai dengan ibadah beliau. Aktivitas yang kita lakukan, kita ikuti beliau. Manusia yang paling beradab di muka bumi ini. Sehingga kalau mau membangun peradaban masyarakat, kita tiru beliau. Dan kita ajak masyarakat untuk meniru beliau. Fayuqalu, setelah orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka malaikat mengatakan, nam salihah, qad alimna in kunta lamukinan bi. Silahkan kamu tidur dengan baik. Penduduk alam kubur ini dipersilahkan untuk istirahat. Silahkan kau tidur. Kami sudah tahu kalau kau yakin dengan ini. Wa ammal munafik, adapun hamba yang munafik, fayaqulu, ketika ditanya, kamu kenal orang ini? Fayaqulu, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang bilang seperti itu, akhirnya aku ikut-ikutan. Orang ngomong seperti itu, aku cuman ikut-ikutan. Dan jawaban ini tidak diterima. Dari sinilah kita bisa lihat, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh besar
amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan semangat ittiba Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas hidupnya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban. Dia adalah Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabnahu wattaba'na. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk, kami ikuti beliau pasrah bongkoan 100%. Jamaah, enggak semua orang punya semangat seperti ini. Maka tadi ada manusia jenis kedua, munafik. Status dia sama dengan yang lain. Karena munafik itu secara lahiriah seperti muslim, tapi batinnya tidak mau atau membenci ajaran Nabi SAW, sehingga dia tidak bisa menjawab sebagaimana jawaban yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ayuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di alam kubur. Fa idzal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu. Ketika seseorang sudah dimakamkan, lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun faq'adahu. Datanglah malaikat, di tangannya membawa pentungan, faq'adahu, kemudian menyuruh orang itu untuk duduk. Dalam hadis yang lain, fayujlisanihi wa yuq'idanihi, menyuruh mayat itu untuk duduk. Bapak percaya enggak? Percaya? Apa enggak kejedot, Pak? Pernah lihat liang lahat? Mana ya? Sempit atau longgar? Tingginya? Tingginya berapa? Hah? Hanya cukup untuk satu badan selonjor. Sehingga kalau didudukkan kejedot, Pak, itu. Nyantap atapnya, enggak bisa. Yang kamu lihat itu kuburan. Ini kejadian di alam kubur. Sama atau beda? Sehingga kalau Bapak mendengar peristiwa kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, apa gak nabrak tonggone, Pak? Yang kau lihat itu kuburan. Sedangkan kejadian ini ada di alam kubur. Meskipun, Pak, terkadang sebagian dari peristiwa gaib ini ditampakkan oleh Allah kepada sebagian hamba. Meskipun tidak semuanya. Kadang sebagian ditampakkan. Misalnya dia melihat ada, atau dia mendengar teriakan, atau dia mendengar sesuatu. Ditampakkan sebagian, tapi tidak semuanya. Allah kuasa untuk menampakkan sebagian hal yang gaib, sebagaimana dia kuasa untuk merahasiakan hal gaib yang lainnya. Ada satu kejadian ini. Ini cerita di Jogja. Udah dengar ceritanya belum? Oh belum. Belum cerita. Jadi di hari yang sama ada dua orang yang meninggal. Dan area makamnya sama, di satu area yang sama. Maka masyarakat membuat dua galian. Galian 1, galian 2. Nah, keluarga A minta agar jenazah keluarganya dikuburkan di galian 1. Keluarga B ditetapkan di galian 2. B diberangkatkan duluan. Ternyata dia ditaruh di galian 1. Selesai dikubur, keluarga A nggak terima. Itu sebenarnya punya bapak. Kenapa malah ditaruh orang lain? Suruh bongkar. Bongkar, Pak. Karena harus dipindah ke galian yang kedua. Sebenarnya si A ini sudah diminta udah di galian yang kedua aja daripada bongkar pasang. Enggak, pokoknya harus di situ. Dibongkar. Saat dibongkar, mayatnya itu duduk. Mayatnya duduk. Dia lihat mayatnya duduk. Wallahu a'lam. Lu kok bisa, Pak? Padahal waktu itu pas, tapi duduk dia. Wallahu a'lam. Yang bongkar itu lihat mayatnya duduk. Ya terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kejadian-kejadian yang ini di luar kemampuan manusia untuk menjangkaunya. Qala ma taqulu fi hadzal rajul. Orang ini kemudian malaikat bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?"
apa yang kau ketahui tentang orang ini? Fa in kana mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia adalah orang yang beriman, qala, maka orang ini bisa menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fayaqulu, dijawab oleh malaikat, sadaqta, kau benar. Jawabannya diterima. Disinilah seorang hamba diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan malaikat. Sudah siap dengan pentungan, kalau dia jawab salah, dipukul, hancur. Dan dia berteriak. Semua makhluk mendengar, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kembali kepada amal kita masing-masing. Ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Di antaranya orang yang berjaga di daerah perbatasan, manusia yang melakukan ribat. Dari hadis Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan." Orang yang melakukan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Jika dia mati, maka amalnya terus mengalir dan dia akan diberi rizki serta dia aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang ditatap oleh mata seorang mujahid ketika dia berjihad sampai dia mati, itu sudah menjadi pengganti dari fitnah kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah. Jika orang mati syahid dijaga oleh Allah dari pertanyaan fitnah kubur, maka para nabi as-siddiqun mereka juga dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Dalam Durarus Saniyah dinyatakan, wa ammas siddiqun fala yus'alun li'anna martabatas siddiqin a'la min martabatis syuhada. As-siddiqun tidak akan ditanya ketika di alam kubur, karena derajat siddiqun lebih tinggi daripada derajat syuhada. Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Gelarnya Abu Bakar itu apa? As-Siddiq. Gelarnya Umar As-Syahid. Nabi SAW menyebut Umar dan Utsman syahidan. Dua orang yang mati syahid. Selanjutnya, orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dan seperti ini tidak bisa dikondisikan. Pak, kalau ada orang yang bunuh diri di hari Jumat, bunuh diri berarti disengaja ya? Disengaja. Itu kira-kira apakah mendapatkan keutamaan dalam hadis ini? Seperti kemarin kan sempat viral video. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus menembakkan kepalanya. Dia bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Ada yang dapat video itu? Saya sempat dapat. Terus ditanya, ini kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah? Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat dulu, setelah itu dia bunuh diri. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Su'ul, Bapak lihat, ujungnya itu apa? Bunuh diri. Ujungnya dosa besar, maksiat. Betul dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah itu dia maksiat. Karena ujung dia bunuh diri. Andai kan setelah dia nembak dirinya terus bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin semoga jadi kafarah untuk dosa sebelumnya. Tapi tidak, begitu dia nembak dirinya, ya kejal-kejal mati. Maka ujung dari hidupnya adalah maksiat, su'ul khatimah. Sekarang kalau meninggal di hari Jumat,
dan dalam kondisi bunuh diri, apakah mendapatkan perlindungan dari azab kubur atau fitnah kubur? Jawabannya su'ul khotimah. Orang kafir yang meninggal di hari Jumat ada enggak? Banyak. Enggak masuk dalam ini. Oleh karena itulah, bagi mereka yang mengakhiri hidupnya dalam kejahatan, terlepas dari hari baik, hari istimewa, atau meninggal di tanah yang mulia, itu tidak bisa mengubah statusnya. Kota suci Mekah tidak membuat penduduknya jadi suci. Abu Jahal itu meninggal, bukan meninggal di perang Badar ya. Abu Lahab meninggal di Mekah, dan banyak orang musyrikin meninggal di Mekah. Apakah mereka jadi muslim? Tidak. Fa innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun. Selanjutnya, ada namanya himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit penghuninya. Menghimpit siapa? Semua, baik mukmin maupun kafir. Termasuk kita nanti akan mengalaminya. Bahkan orang soleh juga akan dihimpit di alam kubur. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihtazza 'arsyur Rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Rahman bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemuka suku apa? Aus atau Khazraj? Aus. Beliau pemuka suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dunia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Meskipun demikian, laqad dumma dhammatan tsumma furija'an. Beliau dihimpit oleh kuburan, setelah itu dilapangkan. Kalau seperti ini saja mengalami demikian, apalagi manusia seperti kita. Rasulullah SAW mengatakan, innalil qabrati dagdatan, innalil qabrati dagdatan, law kana ahadun najian minha najah Sa'ad bin Mu'ad. Kuburan itu akan menghimpit. Andaikan ada orang yang bisa selamat darinya, tentu Sa'ad bin Mu'ad lah orangnya. Kalau Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat dari itu, apalagi manusia biasa. Oleh karena itulah kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab kubur, dan kita minta kepada Allah keberhasilan untuk bisa menjawab ketika mendapatkan fitnah kubur. Wallahu taala alam. Tayyib. Mungkin sampai di sini sebagai pengantar. Dan masih banyak materi yang lain dari buku Bila Aku Mati. Kajian ini dan tablik akbar secara umum, kalau bisa Bapak jadikan hanya sebagai trigger, pemicu untuk belajar. Memang banyak di antara kita ketika sudah punya buku, kalau tidak dibacakan, tidak dibaca. Makanya manfaat bedah buku itu ya, yang sudah beli buku minimal dibacakan. Karena kalau nggak dibacakan, nggak baca. Namun saya pesankan, ini hanya trigger, pemicu. Selanjutnya kalau Bapak ingin tahu lebih dalam tentang alam barzah, lebih detail, di buku Bila Aku Mati saya sebutkan beberapa catatan. Tadi baru kurang lebih 3 atau 4 catatan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada waktu kurang lebih setengah jam, kita kembalikan ke forum. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmunya. Silakan pada para jamaah yang bisa atau yang mau bertanya, silakan. Mungkin panitia bisa mengumpulkan kertas-kertas titipan pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah.
langsung secara besar terus berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan surga dan neraka, hanya di ayat surat Hud ayat 106 dan 107. Masya Allah. Nah, ini diberikan Madamatis. artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Kemudian di ayat 107, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, berdasarkan di ayat 107 ini kan disebutkan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Berarti surga dan neraka sudah ada sebelum kiamat, sudah ada yang di neraka dan di surga pada saat sekarang ini gitu. Padahal kan ya tahunya surga dan neraka itu ada ketika hari kiamat terjadi setelah itu. Mungkin itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan sedikit pengantar ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang yang punya penyakit dalam hatinya, dia sengaja mencari-cari ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk membuat orang beriman jadi nggak yakin. Karena ayat mutasyabihat ini menyebabkan orang jadi punya pemikiran yang aneh-aneh. Sementara orang yang beriman, mereka mengakui semuanya datang dari Allah. Kami mengimani semuanya. Lalu Allah menjelaskan, untuk ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, induk dari Alkitab. Mana ayat muhkamat sebagai ummul kitab, induk dari Alkitab? Disebut induk karena dia rujukan. Sehingga ketika ada ayat yang mungkin bunyinya kurang begitu atau artinya secara tekstual kok aneh, kembalikanlah kepada ayat muhkamat. Ini prinsip. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hadu wan nasara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia masuk surga. Nah, dari ayat ini terkadang ada orang yang kemudian punya pemikiran menyimpang. Berarti Yahudi, Nasrani, kemudian penganut ajaran Sabi'ah, dia bisa masuk surga, Pak. Berdasarkan ayat ini. Padahal ayat ini menjelaskan kelompok manusia, baik dari kalangan umat Muhammad SAW, maupun umat Musa, maupun umat Isa, atau siapapun asal usulnya, ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia masuk surga. Sehingga penyebutan Yahudi dan Nasrani itu maksudnya adalah asal usul kelompok, bukan agama. Baik, kita kembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat hanya orang beriman yang bisa dapat surga. Selanjutnya tentang tadi surat Hud 107, 108 ini menjadi salah satu surat yang atau ayat yang menyebabkan sebagian orang punya pemikiran menyimpang. Muncullah sebuah buku judulnya ternyata kiamat tidak kekal. Penulis buku ini kakak angkatan saya di UGM, sama-sama alumni teknik nuklir, Pak. Tapi jauh ya. Beliau lulus kuliah, saya baru lahir. Jadi dia menulis satu buku judulnya ternyata kiamat tidak kekal. Lalu salah satu di antara ayat yang dipakai dalil adalah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Nah, kalimat selagi ada langit dan bumi sebenarnya maknanya seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Para ulama mengatakan orang Arab itu ketika mau mengungkapkan sesuatu yang abadi, mereka menggunakan kalimat selagi ada langit dan bumi. Maksudnya apa? Abadi.
Jadi terjemahkan, selagi ada langit dan bumi itu maksudnya abadi. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di sana selama langit dan bumi ada, maksudnya mereka kekal di sana abadi. Dipahami ya? Baik, sama seperti kalau Bapak membuat ungkapan. Saklawase ora bakalan iso sampai ono gagak warnane putih. Sampai ada apa? Maksudnya apa itu? Hah? Mustahil. Anda mengungkapkan kalimat mustahil dengan bahasa ada gagak berwarna putih. Al-Quran menggunakan ungkapan mustahil hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal, sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak? Onta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Sehingga ada ungkapan yang itu maknanya bukan tekstualnya, tapi maksudnya di sini adalah ungkapan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengatakan ini abadi. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari, ya. Beliau mengatakan min adatil Arab idza aradat an tasifa syai'a bid-dawami abada qala hadza daimun dawamas samawati wal ard. Orang Arab kalau mau mengungkapkan sesuatu yang abadi, mereka akan mengatakan ini sesuatu yang terus terjadi selama ada langit dan bumi. Maksudnya adalah abadi. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan surga dan neraka. Surga dan neraka sudah ada walaupun belum terjadi kiamat. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga dan neraka, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Dijanjikan menunjukkan kalau dia sudah diciptakan dan dia sudah ada. Yang kedua, Nabi SAW sudah melihatnya. Beliau sudah memasukinya. Saat beliau masuk, beliau mendengar suara terompah Bilal. Sampai beliau tanya kepada Bilal, ya Bilal, ma arja amalin ta'maluhu hatta asma'u duffana alaika baina yadayya. Wahai Bilal, kamu itu punya amal apa? Kok sampai aku mendengar suara terompahmu, suara sandalmu di depanku ketika di surga? Kemudian Bilal cerita tentang apa, Pak? Apa amalan Bilal? Salat sunnah setiap kali selesai wudu. Setiap kali beliau wudu, maka beliau salat sesuai yang jumlah rakaat yang beliau inginkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari akhwat. Kami pilah-pilah terlebih dahulu. Yang pertama Ustadz, Afwan, bismillah Ustadz, izin bertanya, beberapa tahun ini saya sedang diuji Allah dengan sakit dan saya takut mati karena memikirkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Bagaimana cara agar saya bisa ridho dan ikhlas dan tidak takut lagi? Demikian Ustaz. Kata kuncinya adalah tawakal. Orang mukmin ketika dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, dan salah satu di antara bentuk kabar gembiranya adalah anak keturunan yang dia tinggalkan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan, sehingga Anda enggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya maut menjemput lebih awal, pastikan bahwasanya anak-anak Anda dalam kondisi baik. Ya, jadi dididik dari awal, diberi wasiat. Nanti kamu harus seperti ini, seperti ini. Tanggung jawab Anda cuma sampai di situ. Masalah nanti anak ini setelah ditinggal mati oleh ibunya, siapa yang merawat? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang ditinggal mati oleh siapapun di antara anggota keluarganya dianjurkan untuk membaca doa gimana? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang aku alami dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Ya, bisa jadi kemudian setelah Anda meninggal nanti ada wanita yang lain yang akan merawatnya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan ya, terkait doa anak soleh. Apakah hanya doa anak soleh saja atau anak secara umum? Doa anak preman diterima? Kenapa Nabi SAW
menyebutkan 3 amal yang tidak terputus, salah satunya adalah awaladin saleh yad'ula. Di situ beliau menyebutkan anak soleh. Kalau anaknya preman, gak soleh, pripun? Gak ditompo. Makna dari keberadaan anak soleh di sini, doa mukmin kepada mukmin yang lain bisa sampai, terlepas dia mukmin yang baik maupun mukmin yang tidak baik. Selama dia punya ikatan iman, maka doanya bisa sampai. Namun Nabi SAW menyebut anak soleh karena umumnya anak soleh itu lebih perhatian kepada orang tuanya. Kalau anaknya nggak soleh, gampang lali, Pak. Dalam pikiran dia, wah, yang penting urip-uripku dhewe, ranggo bres sing wis mati. Mungkin dia hanya akan mendoakan orang tuanya pas ada peringatan-peringatan itu. Begitu selesai peringatan, selesai. Karena dia tidak punya semangat untuk memberikan kebaikan bagi orang tuanya. Tapi anak yang saleh, dia akan selalu mendoakan orang tuanya setiap saat, terutama dalam kesempatan yang mustajab. Yang kedua, anak saleh itu rajin ibadah, sehingga dia punya banyak waktu mustajab untuk doa antara adzan dan iqamah. Kemudian apalagi saat dia sujud. Nah, kalau preman ratau sholat, coba mau mendoakan pas kapan? Yang pinggir dalan karo ngudut donga Rabbik firli wali walidayya. Tuman mboten, Pak? Hah? Kayaknya enggak ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, saya selingi dengan pertanyaan Ummahat ya. Ustadz, saya adalah seorang mu'alaf. Semoga Allah berikan istiqomah. Saya mengucapkan syahadat September tahun kemarin. Pertanyaan saya adalah, apakah doa saya untuk ayah saya yang sudah meninggal di alam kubur yang berbeda agama sampai ke alam kubur atau akhirat untuk ayah saya? Terima kasih Ustadz. Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin untuk mendoakan orang kafir. Coba kita lihat ayatnya. Di surat At-Taubah ayat 113. Allah taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin yang mati dalam kondisi tidak membawa agama Islam. Walau kanu uli kurba, walaupun kerabat dekatnya, walaupun bapaknya, walaupun ibunya, walaupun orang yang dekat dengan dia. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka kalau mereka adalah penduduk neraka. Maksudnya setelah dia tahu kalau bapaknya mati kafir, orang tuanya mati kafir. Nah, ayat ini jika Nabi saja tidak boleh, apalagi kita. Dan orang-orang yang beriman juga ditegaskan oleh Allah, maka nalin nabi walladzina aman. Tidak boleh bagi nabi dan orang yang beriman. Kalau dia masih hidup, keluarga kita yang non muslim masih hidup, didoakan boleh agar dapat hidayah. Seperti doa Nabi SAW untuk Umar dan Abu Jahal sebelum keduanya masuk Islam. Allahumma izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu dari 2 Umar, antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dan Allah pilih Umar bin Khattab. Sehingga mendoakan orang kafir untuk masuk Islam hukumnya diperbolehkan. Dan Anda kalau punya tetangga yang non muslim, doakan semoga Allah memberikan hidayah untuknya. Ketemu orang itu, gimana kabarnya Pak? Semoga Allah ngasih hidayah ke Bapak. Loh, kenapa? Doa seperti ini tidak boleh? Boleh. Kalau di depan orangnya? Tidak boleh. Tergantung. Wallahu a'lam. Selanjutnya? Ya. Mungkin dari pertanyaan ikhwan ya. Atau saya langsung saja sampaikan. Afwan, izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan mengenai yang bebas dari fitnah kubur termasuk meninggal di hari Jumat.
apakah jika orang biasa yang belum mengenal sunnah bisa termasuk demikian? Secara zahir bapak saya belum mengenal sunnah, sudah meninggal, tetapi beliau rahimahullah orang yang sangat dermawan, meninggal di hari Jumat dan banyak yang mengantar jenazahnya. Semoga tanda husnul khatimah bagi beliau dan semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Hukum asal muslim adalah ahlu sunnah, walaupun dia kurang begitu dekat dengan kegiatan belajar agama, maka kita sikapi mereka sebagaimana muslim ahlu sunnah. Karena itu saat beliau meninggal di hari Jumat dan dulu terkenal sebagai orang yang dermawan atau terkenal punya kelebihan ibadah tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu tanda istimewa, meninggal di hari Jumat. Selanjutnya, betulkah bahwasanya ada surat pencegah azab kubur, yaitu surat Al-Mulk yang dibaca sebelum tidur? Mengenai hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk." Ada satu surat dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 ayat. Dia akan memberikan syafaat bagi orang sampai dia diampuni. Itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya dinilai sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Suratu Tabaraka hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itulah surat yang menghalangi azab kubur. Dan masih banyak beberapa riwayat yang lain yang kalau kita perhatikan sebagian memang ada yang statusnya dhaif, tapi sebagian ada yang statusnya hasan dan bisa diterima, sehingga kita bisa katakan bahwasanya ini adalah valid, riwayat yang valid dari Nabi SAW. Di antara keutamaan surat Al-Mulk adalah dia bisa menjadi penghalang dari azab kubur. Nah, apakah dianjurkan untuk dibaca setiap malam? Ada satu riwayat diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailatin." Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabr. Maka Allah Ta'ala akan menghalangi untuknya azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menyebut surat ini dengan surat al-mani'ah, surat penghalang. Maksudnya penghalang azab kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha kulla lailatin faqad aktsara wa ataba. Dan surat ini yang ada dalam kitabullah, siapa yang membacanya setiap malam berarti dia telah banyak membaca Quran dan dia telah melakukan amal yang baik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan masih banyak riwayat yang lain. Sehingga apa yang tadi disampaikan dalam pertanyaan statusnya benar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lisan, silakan tanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, ilmunya ini memotivasi sekali. Izin tanya, bagaimana cara menjelaskan ke anak yang kadang kita menjelaskan di satu sisi Allah Maha Baik, Maha Penyayang, di saat kita menjelaskan sebuah hal yang menakut-nakutin dalam arti mencegah dia untuk berbuat buruk, pilihan kata bagaimana nggih? Yang saya lakukan sementara itu Allah sudah ngasih tahu dari awal dan itu tanda Allah supaya kita tidak salah di dunia, artinya berbuat baik. Apakah ada cara yang lebih efektif Ustaz? Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendidikan yang diberikan dalam Al-Quran itu prinsipnya keseimbangan. Keseimbangannya gimana? Ada at-targhib, ada at-tarhib, ada motivasi, ada meden-medeni. Meden-medeni itu bahasa Indonesianya apa ya? Menakut-nakuti. Jadi ada yang sifatnya memberi motivasi, ada yang sifatnya
nakut-nakuti. Maka para nabi itu statusnya sebagai basyirun wa nadhir, pemberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Sehingga kalau manusia dididik dengan keseimbangan seperti ini, dia tidak berat sebelah. Kalau terlalu berlebihan pendidikannya, yang diberikan itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah memaafkan semua dosa dan seterusnya, maka nanti jadinya meremehkan aturan. Dalam posisi dia melanggar maksiat, berharap ampunan sampai ke bawah hingga dewasa. Dan banyak orang yang ketika dia berbuat dosa, saat diingatkan, Pak itu tidak boleh, Allah kan Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, seharusnya Bapak tobat. Ketika Bapak maling, korupsi misalnya, tapi kan Allah Maha Pengampun, korupsi Pak. Setelah itu dia merasa yakin Allah Maha Pengampun. Ini akan membuat dia jadi semakin berani untuk maksiat. Bani Israel, pemuka-pemuka agamanya itu berani memfatwakan sesat karena dibayar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Kemudian datanglah generasi yang baru, mereka mendapatkan warisan Alkitab, kemudian mereka mengatakan ya'khudhuna 'arada hadzal adna, mereka mengambil suap harta yang remeh ketika dia memfatwakan fatwa yang menyimpang, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi dalam posisi mereka berbuat menyimpang tapi merasa yakin diampuni. Ini kan bahaya, Pak. Makanya jangan sampai berlebihan di satu sisi. Karena itu sampai pun kepada anak kita sampaikan bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tapi kalau ada hambanya yang salah dan dosanya tidak diampuni, bahaya besar. Ya mungkin sampai titik situ ya. Bahayanya kayak apa ya? Nah, kalau Bapak jelaskan pakai siksa neraka, ya mungkin dia malah ketakutan ya. Walaupun dia nggak punya dosa, Pernah kami mengupload satu video di IG kalau nggak salah ya, tentang larangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hati-hati kalau salaman ketika lebaran, jangan sampai salaman dengan yang bukan mahram. Tiba-tiba ada yang komentar, aku salaman dengan yang bukan mahram, tapi saya yakin Allah Maha Pengampun. Jadi itu kan kayak nantang rapopo maksiat, toh nanti juga dosaku akan diampuni. Sing jamin ki lho sapa? Siapa yang bisa jamin, Pak? Dan itu cara orang untuk menghibur diri agar ketika dia berbuat maksiat merasa nggak ada beban. Itu bahaya, Pak. Makanya kita ingatkan kepada masyarakat, saya ngelakoni maksiat, awas akan ada ancaman. Karena itu Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikan kepada hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan azabku adalah azab yang menyakitkan. Jadi ada keseimbangan di sini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya punya bayi baru lahir 2 minggu kemudian meninggal. Pertanyaannya, di akhirat ditempatkan di mana? Apakah ada hisabnya? Apakah diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya? Nah, mengenai bayi mukmin atau anak mukmin yang meninggal sebelum balik, ulama sepakat mereka langsung masuk surga. Dan bayi yang lahir kemudian dia mati, yang disebut dengan al-afratun, mereka nanti akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Sehingga begini, setiap orang tua berharap anaknya bisa memberi manfaat baginya. Begitu, Pak ya? Bapak punya berapa anak? 4. Bapak berharap anaknya bisa ngasih manfaat untuk orang tuanya. Normalnya manusia seperti itu. Sehingga kita berharap nanti kalau kita sudah tua dirawat sama anak-anak. Ada yang berharap
bisa diumrohkan oleh anaknya, bisa dihajikan oleh anaknya. Itulah harapan orang tua. Tapi tidak semua anak bisa melakukan itu karena keterbatasan. Saya nggak bisa memberi hadiah yang istimewa bagi orang tua saya. Karena itulah bisa jadi anak yang meninggal sebelum balik, dia bisa memberi hadiah istimewa untuk orang tuanya, melebihi anak yang dewasa. Karena mereka bisa memberi syafaat di hari kiamat. Sehingga kalaupun Anda merasa sedih dengan bayi yang meninggal di usia 2 pekan sudah meninggal, atau bahkan yang ketika lahir sudah meninggal, orang tuanya sedih. Ingat, kesedihan ini tidak disia-siakan oleh Allah, digantikan oleh Allah. Bayi ini bisa memberikan kebaikan baginya. Lalu bagi yang sudah dewasa, Anda tidak bisa memberikan hadiah untuk orang tuanya berupa seperti itu. Sekarang apa Pak yang bisa aku lakukan? Hafalkan Al-Quran untuk memberi mahkota kepada orang tua. Usia berapa Bapak? Usia 66. Orang tuanya sudah meninggal. Hadiah istimewa apa yang Bapak berikan untuk orang tua? Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Belum. Bisa enggak berjuang di usia 66, usia berapa Bapak? 70 boleh menghafal Quran enggak? Boleh? Semuanya boleh. Jangan pernah merasa aku wis tua kok kon ngapal Al-Quran toh. Sejak kapan ada batasan usia untuk menghafal Quran? Sehingga walaupun sudah usia senior, kita semuanya junior di depan Quran. Lalu kita belajar, dan jangan pernah merasa wis tua belajar alif ba ta. Kalau Bapak tidak bisa, kenapa harus menghindar? Ya, tapi wis umur sakmene iki mosok tibarne wae ra iso nggih. Banyak enggak orang yang sudah tua kon maca Quran plegak plegu? Ada Pak? Masih banyak. Tapi saat dia disuruh belajar, aku nek kon ikra napa-napa izin karo putune. Bapak kalau ingin memberi hadiah yang istimewa untuk orang tua yang sudah meninggal, dekatkan diri dengan Quran. Sehingga saat orang tua ini dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, dari mana aku bisa mendapatkan ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, bi akhdhi waladikal Quran, karena anakmu dekat sama Quran. Jadi jangan sampai gara-gara sudah lidahnya susah ditekuk, pak Sunda ya. Kalau Semarang apa yang susah? Ain, ngain. Idza zulzilatil, idza yulilatil, zai jadi ya. Kalau ya jadi za. Sehingga yaj'alu yaz'alu. Nah, mungkin seperti ini terjadi, tapi perlu dipaksa. Dekatnya Anda dengan Quran akan memberikan anugerah bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Jangan pernah merasa aku sudah senior, siapapun di depan Quran junior. Jadi jangan malu kalau belajar dari nol. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kepada para jamaah yang hadir karena terbatasnya waktu yang dimiliki oleh Ustadz. Masih banyak pertanyaan, semoga bisa disampaikan di waktu yang lainnya. Kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang berkenan hadir memberikan ilmu dan nasihatnya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh beliau, dan semoga Allah sama-sama masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan terima kasih kepada panitia, pada pengurus takmir Yayasan Masjid Ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua yang terlibat